23 Oktober 2022, Kediri menjadi kota keempat dari perjalanan tur pertama gua. Mesti ngapain nih? Kenapa gua memilih Kediri sebagai salah satu kota atau tempat yang gua datengin di tur pertama gua ini adalah salah satunya karena banyak sekali Listerin dan warga Juventus yang meminta saya untuk mampir ke Jawa Timur. Maka akhirnya saya pilihlah Kediri salah satunya. Perjalanan Kediri kita mulai dari hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Kita naik kereta api, naik KA Brawijaya dari stasiun Gambir jam 15.40. Jadi perjalanan ini cuma bertiga, gua Bari sebagai opener dan juga Ical. Kita bertiga ketemuan di Gambir. Gua agak telat karena gua naik komuter lain dari Pasar Minggu, terus turun di Gondang Dia. Dari Gondang Dia gue nggak dapet kendaraan sampai akhirnya gue naik bajai ke Gambir. Sampailah gue di Gambir sekitar jam setengah 3 atau jam 3 kurang. Terus ketemu sama Faisal sama Bari dan nggak lama ngobrol-ngobrol sebentar, terus kita akhirnya boarding masuk ke kereta KA Brawijaya. Hari ini 22 Oktober 2022 kita mau berangkat meluncur ke Kediri. Bari, kita mau menemani Bari berguru. Kita mau berangkat ke kota namanya Diri, makanya kita mau ke Diri. Kalau ke Kediri nggak bisa ya? Nggak bisa. Udah Diri dua dong. Dua bener. Kita mau ke Diri tapi duduk. Lu kalau ngeblok gini kan biasanya pakai kamera lu? Iya. Lu kan bisa gini nih. Dulu. Sekarang udah pede. Ternyata kalau nggak kelihatan muka itu angle yang diambil tuh cuma bisa dikit ya. Oh iya benar. Nggak bisa banyak angle. Berarti kan bisa angle Karamoy. Bisa angle yoga. Jack angle. Kurt angle. Perjalanan berapa jam? 11 jam naik KA Brawijaya. Sampai ketemu di Kediri. Dah. Cerita apa selama perjalanan ke Kediri? Wah, Kediri itu kan naik kereta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu 12 sampai 13 jam. Ya pokoknya belasan jam lah. Itu adalah naik kereta terlama gua selama hidup. Gua nggak pernah selama itu naik kereta. Kan gua biasa paling ke Purwokerto, paling ke Jogja. Ke Jogja pernah nggak ya gua naik kereta? Nggak pernah malah. Pernah deng. Tapi itu dari Purwokerto juga. Nggak pernah selama itu. Terus ngerasa udah bingung ternyata 12 jam, 13 jam di kereta tuh ngapain. Itu doang sih paling. Gua nggak pernah naik kereta selama itu. Ya, perjalanan ke Kediri nggak terlalu banyak cerita karena ya udah di kereta. Dan apa ya, yang paling kita tunggu pas naik kereta jarak jauh adalah berhenti di stasiun yang cukup lama dan kita keluar buat ngerokok. Udah itu doang. Ya, perjalanannya nggak terlalu banyak cerita karena memang ya udah kita banyak istirahat di kereta. Tapi seingat gua kita berhenti di beberapa stasiun gitu. Pertama di Cirebon. Sekarang jam setengah 7 kurang. Kita lagi ada di stasiun Cirebon. Sudah sampai di stasiun Cirebon. Masih ada 7 jam perjalanan lagi. Sudah tidak tahu mau ngapain. Terus kita berhenti lagi di Purwokerto. Habis Purwokerto itu Solo Jebres. Dari Solo terus kita berhenti lagi di Madiun. Sudah sampai di Madiun. Jam 1 malam. Sebentar lagi 1 jam lagi kita. Kenapa dia? Mau berapa ini? Sampailah kita di Kediri, dijemput sama teman-teman stand up Indo Kediri, terus kita langsung ke base camp buat istirahat. Sampai setengah 4 pagi di base camp anak-anak stand up Indo Kediri gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol sebentar, baru 1 jam tidur, jam 5, jam 6
terbangun gara-gara suara knalpot motor. Yang dimana di depan base camp pada hari itu, Minggu 23 Oktober, ada balap motor drag. Ada drag race. Jadi di tempat kami kan nginep di base campnya anak-anak stand up Kediri. Jadi pas banget di seberang, jadi keluar dari rumah ke jalan raya, di seberangnya itu ada drag race, perlombaan drag race. Jadi dari pagi udah banyak orang nyeting motor, berisik banget, ngomong. Nah itulah. Berhubung gua anak motor banget, gua tetap terganggu. Kita mau masuk sebenarnya mau nonton balapan drag, tapi ternyata ditutup pakai terpal. Kalau mau nonton harus bayar 25.000. Jadi ya saya lebih memilih makan soto. Yang ternyata soto di Kediri itu murah-murah banget. Harganya 7.000. Selamat pagi. Kita habis mencari sarapan di sekitar penginapan. Tadi habis makan soto kuali 7.000, makan berdua cuma habis 23.000 ya. Kebetulan di sini lagi ada event balap. Oh, Bari masih tidur, Bari. Dia udah kebal kupingnya sama suara knalpot. Kalau kita digeber bangun. Banyak jajanan-jajanan di sini. Kita mau balik lagi ke penginapan dulu. Di Kediri tuh ada ya nasi bungkus, nasi kuning udah pakai telur, udah pakai orek, udah pakai apa lagi kemarin? Ya pakai tahu, cuma nasi kuningnya nggak terlalu kuning gitu, jadi kayaknya porsi kunyitnya dia yang dikurangin. Ya pokoknya di base camp itu gue seharian istirahat dan menikmati suasana di sekitar tempat gue istirahat kemarin di sekitar base campnya anak-anak stand up Indo Kediri. Sampai akhirnya kita jam 4 itu kita ke venue, itu posisinya ada di Peh Corner untuk gladi resik dan persiapan show malam itu gitu. Kediri adalah kota pertama yang gua datengin buat stand up di kawasan Jawa Timur, bahkan di daerah Jawa gitu. Jadi ini karena pertama kalinya gue ke sana, pertama kalinya gue ke Jawa Timur, pertama kalinya gue ke Kediri, seperti biasa panic attack muncul lagi. Jadi gue cukup banyak menghabiskan tolak angin di Kediri untuk meredakan panik yang gue alami sebelum gue manggung. Pertunjukan malam itu dibuka sama 2 opener lokal. Yang satu adalah pegawai Bawaslu ya. Yang satunya lagi adalah seorang anak pang yang juga ternyata adalah seorang listerin, seorang pendengar podcast Senin Kemis, pendengar setia podcast Senin Kemis, Sandi Caraka. Selesai Sandi Caraka, habis itu Bari William. Gua baru pertama kali gua ke Kediri, ini pertama kalinya. Pulang ya. Apa yang paling berkesan saat manggung atau perjalanan ke kota Kediri? Gue baru pertama kali ke Kediri, belum pernah sebelumnya ke situ. Lewat sih pernah motoran. Dan ternyata enak sih, penonton Kediri tuh ternyata sangat, kalau gue ngerasa sangat empuk. Bahkan trouble aja yang gue bercandain, jadi misalnya sempat berbet-berbet trouble gue bercandain itu bisa lama banget gue bercandain ketawanya, dapat ketawanya. Jadi menurut gue Kediri kota yang sangat tepat untuk kalau lo mau bikin tour, karena penontonnya enak dan walaupun kecil, kemarin 50 penonton tapi tempatnya intim, enak lah Kediri. Yang menyenangkan dari pertunjukan atau tour di Kediri adalah penontonnya yang ternyata beragam. Nggak cuma penonton yang datang dari kota Kediri, tapi juga dari kota-kota sekitar. Banyak banget kemarin, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Blitar, ada yang dari Tulung Agung, dan itu semua ngumpul di Kediri. Mereka mau datang ke Kediri karena tour gua ini nggak mampir di kota-kota mereka gitu. Tapi pertunjukan di Kediri adalah salah satu pertunjukan yang
juga menyenangkan serta berkesan buat gua gitu, karena materinya berhasil gitu. Dan yang menyenangkan dari Kediri adalah gua sudah menyiapkan closingan untuk menjadi plan B kalau gua lupa closing seperti di Kuningan. Tapi akhirnya plan A, plan B gua tetap bawakan. Jadi cukup menyenangkan di Kediri, bukan cukup, bahkan sangat menyenangkan. Bari tahun depan mau masuk Islam. Tapi dia bilangnya katanya nggak mau sendiri. Assalamualaikum, selamat malam. Teman-teman Kediri. Ini bertiga-tiga dari jamaah belum pulang. Dok, Nggak, bertiga nih siapa yang beneran pengen nonton stand up di sini? Nggak ada. Kesini nggak sengaja emang. Hah? Orang semua itu. Bisa giliran ke sini. Oke. Pendek kan? Gua berterima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman Stand Up Indo Kediri karena mau menampung tur pertama gua ini, yang dimana gua tahu gua bukan siapa-siapa, gua banyak yang belum kenal gua gitu, sementara mereka baru banget didatengin sama turnya komik-komik yang jauh lebih besar gitu, kayak Jawin, kayak Nope, tapi ternyata mereka juga mau gitu nampung tur seorang Yuda Brajamusti. Kesan melihat penampilan Yuda Brajamusti di Kota Kediri. Sejujurnya saya tidak melihat. Habis selesai saya turun makan, lapar. Karena gue nggak bisa makan sebelum naik. Tapi gue ngelihat sedikit sih, memang ini orang monster gitu. Penonton dibentak-bentak, tapi orang ketawa gitu. Itu marah-marah aja, satu show tuh marah-marah aja. Beda dengan Riken ya marah-marahnya, tapi ini marah-marah yang kocak juga menurut gue. Harapan buat Yuda Brajamusti ke depannya, jangan sibuk-sibuk lah. Ntar kalau udah sibuk-sibuk gue bingung mau take podcast sama siapa. Itu aja. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang waktu itu di Peh Corner. Terima kasih udah nyempetin datang, udah menghabiskan minggu malamnya di 23 Oktober 2022 di Peh Corner Kediri. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke kota terakhir sebelum final di Jakarta, yaitu kota Malang.